Tentang walimatul ursh, dalam resepsi, apakah kita wajib untuk memisahkan tamu pria dan wanita? Lalu bagaimana dengan mempelainya Ustaz? Apakah juga harus dipisah? Tamu wanita hanya memberikan restu langsung ke mempelai wanita, dan tamu pria hanya memberikan restu langsung kepada pria. Apakah ada dalilnya? Lalu bagaimana jika orang tua atau keluarga besar kurang berkenan dengan hal tersebut? Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Setahu saya lebih afdal dipisah. Lebih afdal dipisah. Afdal ya. Saya tidak katakan haram. Karena masalah penggabungan di sini dipilah dulu ya, antara orang yang datang di acara perkawinan dengan mempelainya. Kalau orang yang datang itu sudah dari zaman Nabi SAW sudah dipisah. Nggak pernah ada pernikahan Nabi SAW dengan Sofia, pernikahan Nabi SAW dengan Zainab, pernikahan para sahabat. Belum pernah dinukil kepada kita bahwasanya tamu laki-laki sama tamu perempuan bersatu. Tidak pernah ada riwayat itu. Bahkan mereka terpisahkan dengan hijab, apalagi setelah turunnya ayat hijab, gitu kan. Itu kalau tamunya. Maka saya memberikan solusi kepada ikhwah di Indonesia kita ini, ya mungkin juga kalau digunakan di negara lain, Allahu alam. Tapi yang jelas saya berikan yang saya terjangkau lokasi dakwah saya anjurkan agar memang tamu laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dan lebih baik lagi kalau jamnya dipisahkan, itu lebih baik. Sehingga memang betul-betul murni terpisah gitu kan. Misal laki-laki hadir akad nikah jam 10, terus kemudian makan-makan sampai jam 12 gitu kan. Itu walimahnya, acara walimah urusnya, jadi makannya. Habis duhur sampai asar acaranya perempuan, semua perempuan berkumpul situ. Itu jauh lebih aman. Tapi kalau tidak harus disatukan, maka tamu tetap usahakan dipisah, dan dipisahnya ini sebenarnya bisa dengan kembang-kembang, bisa dengan sesuatu ya yang mungkin tidak membuat mereka bercampur baur. Seperti itulah. Dan cukup banyak kok teman-teman kita yang melakukan itu aman-aman saja. Tapi kalau masalah mempelai, ini khilaf di antara ulama. Bolehkah mempelai perempuan dilihat oleh tamu laki-laki? Ada pendapat pertama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Karena waktu Nabi SAW menikah dengan istri-istrinya, seperti pernikahan yang paling jelas antara Nabi SAW dengan Zainab, karena itu terjadi di Madinah, Aisyah, dan juga dengan Sofia. 3 istri Nabi SAW ini, acara pernikahannya bahkan waktu nikah sama Zainab, itu disebutkan dalam Al-Quran, turun ayat Al-Quran. Waktu Nabi SAW selesai walimah ursh, setelah akad nikah, kemudian setelah Nabi SAW memberikan makan para sahabat, tamu laki-laki sendiri, mereka masih duduk ngobrol-ngobrol lama. Lalu Nabi SAW malu mengatakan kepada mereka sudah cukup waktunya. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran. Sesungguhnya Nabi kalian itu malu dengan kalian, tapi Allah tidak akan malu menjelaskan kebaikan, gitu kan? Kebenaran. Tapi di sini dijelaskan tidak ada mempelai wanita yang hadir di situ. Tidak dilihat Zainab, Aisyah dan Sofia oleh para sahabat. Ini yang dipegangi oleh umumnya ulama. Maka lebih aman untuk tidak terlihat, karena jadi fitnah. Apalagi memang sudah umum dan dalam hukum syariat kita boleh wanita kalau sedang dinikahi akad nikah mereka boleh berdandan, gitu kan? Untuk suaminya tentunya, tapi bukan untuk konsumsi umum. Pendapat kedua mengatakan mempelai perempuan boleh dilihat oleh tamu laki-laki. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang pendapat yang dilemahkan oleh para ulama, beranjak daripada hadis yang menjelaskan wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW tidak punya hajat menikahinya, lalu Nabi SAW mengatakan, apa kau ridho kalau saya nikahkan kamu sama siapa saja yang saya tunjuk? Dia bilang iya. Nabi SAW langsung bilang kepada jemaah laki-lakinya, adakah yang mau nikahi wanita ini? Ada yang mengatakan saya Rasulullah. Ringkas cerita, Nabi nikahkan di depan para sahabat. Mempelai perempuan ini dilihat oleh para sahabat di masjid, gitu kan? Umumnya. Cuman pada saat itu, setelah akad nikah, kalau lanjutan riwayatnya menjelaskan, sahabat ini langsung segera membawa istrinya keluar dari masjid. Jadi bukan kayak kita dipajang, lalu semua orang bisa lihat, apalagi orang semua bisa salaman, ini sudah jelas melanggar syar'i. Kalaupun pendapat kedua ini dipegangin, maka umumnya bukan dipajang seperti orang sekarang, menunggu sampai tamu semua pulang dan segalanya, itu tidak pernah ada dalam syariat kita. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Dan yang bertanya bisa kembali kepada judul ceramah saya, ada manajemen rumah tangga Islami. Itu ada insya Allah di YouTube ya.